menurut saya kita harus benar-benar harus menaikkan literasi wakaf, tidak hanya sekedar 3M. Tadi 3M itu masjid. Ya, kalau kita bicara wakaf, makam atau madrasah. Ya, harusnya juga sampai 3M, money make money. Kita create program ya. Create program bagaimana ada wakaf ini tadi, wakaf IP, intellectual property misalnya, ada wakaf yang tidak hanya properti ya, itu luar biasa, wakaf uang ya, wakaf berjangka tadi. Wakaf berjangka itu seperti wakaf sukuk ya. Kalau potensi banyak yang menghitung, itu nazir wakaf uang saja itu 180 triliun. Wow. Sekarang ini dengan 400 nazir alhamdulillah baru 1 triliun. Nah, dengan blockchain kita akan tahu. Setiap tahun itu kita ditanya, bahkan kita bisa tahu seumur hidup kita sudah berwakaf berapa dengan blockchain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel YouTube kita, Halo Pengacara. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan nih salah satu narasumber yang luar biasa dalam bagaimana perkembangan dan kemajuan wakaf di Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang terkait perwakafan di Indonesia khususnya dan perkembangannya bersama dengan Pak Imam Nur Aziz MA, Ketua Asosiasi Nazir Indonesia. Assalamualaikum Pak Imam. Ini luar biasa. Sebelumnya saya perkenalkan dulu nih sosok beliau yang malang melintang di dunia perwakafan selama kurun waktu ya 10 tahun terakhir inilah, kira-kira seperti itu. Pak Imam Nur Aziz adalah Ketua Asosiasi Nazir Indonesia, salah satu penggagas terkemuka proyek blockchain wakaf Indonesia. Nanti kita akan tanya blockchain ini apa sih kira-kira gitu ya. Pendiri Institut Wakafpreneur dan penasehat wakaf Mal ASEAN di Thailand. Wah, jauh juga nih Pak. Waduh, pakai jauh-jauh ke Thailand kita nih ya. Kalau Ustadz Thailand lagi rame nih di viral di media sosial tuh ya, yang khutbah itu ya. Beliau mengelola sebagai spesialis wakaf bersertifikat dan asesor kompetensi nasional BNSP. Nah, nanti profil beliau akan kita tampilkan dalam tayangan kita, bagaimana beliau punya pengalaman dalam mengelola perwakafan di Indonesia. Tapi yang terpenting adalah beliau adalah anggota komisaris Badan Wakaf Indonesia dari tahun 2017 hingga 2021 dan salah satu pendiri Al-Wain International Capital. Wow, ini luar biasa. Jadi kita memang tepat kedatangan seorang yang punya kemampuan dan kapabilitas dalam pengelolaan wakaf. Nah, Pak Imam nih, ini cukup menarik kalau kita bicara wakaf. Ya. Sampai detik ini juga kalau kita bicara wakaf dan perkembangannya tentunya juga banyak hal gitu ya. Ya. Dari wakaf uang, ada juga wakaf dalam waktu tertentu. Itu kalau tidak salah ya. Ada jangka waktu tertentu, setelah itu dikembalikan nanti apa yang diwakafkan gitu kalau tidak salah ya. Itu juga ada. Nah, boleh dong cerita sedikit dalam pengelolaannya dalam bicara tentang wakaf nih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Mas Nasrullah telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sama-sama mencoba menaikkan literasi wakaf ya. Literasi wakaf ini penting karena banyak sekali boleh dibilang misunderstanding, kesalahpahaman atau under literacy bahkan di kalangan umat Islam, bahkan di negara muslim terbesar seperti Indonesia ini. Kenapa? Karena setiap tahun Badan Wakaf Indonesia merilis atau mengeluarkan, mempublis salah satu survei selalu tentang indeks literasi wakaf, dan Indonesia
masih dikategorisasikan sebagai negara dengan atau penduduk mayoritasnya masih mengalami literasi wakaf yang rendah, ya, masih 50%. Masih 50%. Artinya masih banyak orang-orang yang belum tahu mengenai pemahaman wakaf, apalagi sampai advance yang ditanyakan Mas Nasrullah tadi mengenai wakaf muakkad, ya, wakaf yang sementara, kemudian ada wakaf muabad, ya, terus bagaimana mengelola wakaf uang, wakaf nukut itu sudah lebih advance, ya. Jadi menurut saya bagus podcast seperti ini, kita ingin sama-sama ingin menaikkan literasi atau kefahaman tentang wakaf, karena di dalam Islam kan iqra, ya, bacalah, ya. Makanya kalau kita tidak memahami maka akan sulit melakukan amal, melakukan tindakan. Jadi memang menurut saya kita harus benar-benar harus menaikkan literasi wakaf, tidak hanya sekedar 3M. Tadi 3M itu masjid, ya, kalau kita bicara wakaf, makam atau madrasah. Ya, harusnya juga sampai 3M, money make money. Money make money. Nah, itu esensi juga wakaf itu. Ini baru nih istilah nih saya baru dengar. Iya, 3M-nya jangan hanya masjid, madrasah atau makam atau makbaroh itu, tetapi ya itu adalah bagian dari wakaf, betul, tapi tidak hanya di situ gitu wakaf itu. Jadi mudah-mudahan jadi jangan alergi bicara wakaf itu dengan bisnis. Jangan, betul Gitu sekali. Karena wakaf ini pada dasarnya para ulama sepakat sebetulnya dia adalah bagian dari bisnis yang disebut istismari. Ya, awalnya itu istismari. Jadi bedanya dia adalah investasi. Namanya investasi berarti bicara return on investment, ROI, ya. Nah, ketika bicara ROI, ya otomatis kita harus memikirkan ya keuntungan. Keuntungan ini bedanya kalau di wakaf adalah keuntungan di dunia dan di akhirat. Gitu. Makanya dalam hadis yang selalu kita ingat, ya, idza mata ibnu Adam in qata', ya, kalau mati anak Adam maka semuanya terputus illa min salas, ya, kecuali 3 hal itu. Yang pertama adalah sedekahun jariyah. Di situ tidak disebut sedekah saja, tetapi sedekahun jariyah. Yang disebut sedekah jariyah adalah sedekah yang termanage. Ya, dia bukan sekedar sedekah biasa. Ya, sedekah yang istimewa. Kalau sedekah yang wajib kan zakat. Ya, kemudian yang sunnah itu ada infak, sedekah. Nah, ini sedekah itu yang istimewa adalah wakaf. Karena dia termanage. Kenapa? Ada nazir, nanti kita bicara itu tadi, ada rukunnya, ada akadnya, ada mauquf alai, ada penerima manfaat dari wakaf, kemudian ada akadnya yang tidak seperti sedekah lain gitu. Ada mauquf alaihnya yang fleksibel, tidak hanya asnaf kalau zakat, ya. Dan yang kedua setelah itu adalah ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Kalau tadi di sedekah jariyah adalah disebutnya, para ulama mendefinisikan istismar, maka dia adalah bisnis. Maka kita bicara sebetulnya memang kita bicara tentang ekonomi. Kalau kita bicara ekonomi maka bicara finance, bicara pembiayaan, bicara investment. Kalau kita lihat disebut istismari itu adalah investment. Iya, di para ulama banyak yang mendefinisikan sedekah jariyah ini adalah investment. Inilah disebut social finance kalau ini. Jadi ada sosial, ada finance. Cuma lebih banyak selama ini yang dibahas adalah aspek sosialnya. Gitu, lebih banyak, sehingga charity masuknya selalu. Padahal ya, di para ulama sudah lama mendefinisikan ini adalah sebetulnya investment. Nah, kita bicara financing, bicara ekonomi, maka kita bicara infrastruktur sebetulnya. Nah, wakaf ini adalah salah satu bidang yang salah satu sumber pendanaan yang bisa buat infrastruktur ekonomi. Nah, yang kedua adalah tadi ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Berarti kita bicara soft skill, kita bicara education. Nah, jadi sehingga kita ingin wakaf ini juga menyelesaikan persoalan-persoalan education.
Ya, karena ilmu. Ya, tentu kita harus menyelesaikan persoalan ilmu ini, ya, termasuk kemudian hasil dari tadi infrastruktur, ya, economic, financing, dan juga ini soft skillnya, ya, ini ilmu, maka menghasilkan waladun soleh yad'ulah. Yang ketiga kan anak yang soleh yang dia mendoakan pada orang tuanya. Sebetulnya bukan anak biologis saja, tetapi kesolehan itu yang hasil dari kedua hal tadi, sedekah jariyah dan juga tadi dengan arti luas ilmu atau education itu menghasilkan bagaimana ini juga Human Development Index kita bicara bagaimana mereka yang soleh itu kan sesuatu yang banyak, anti korupsi, ya tidak kekerasan, tidak melakukan bullying dan sebagainya. Ini adalah kesolehan. Jadi kesolehan itu adalah hasil dari itu tadi, dari sebelumnya. Nah, 3 ini sebetulnya bahasa universal, bahasa SDG juga, Sustainable Development Goal. Itu Mas Nasrullah. Jadi ada salah satu yang menarik, ada kelemahan literasi tadi ya. Yang betul. Artinya dengan adanya Asosiasi Nazir Indonesia ini sedikit banyak akan mendorong para nazir ini memiliki kemampuan dalam pengelolaan wakaf nanti ke depannya. Kira-kira begitu? Kira-kira begitu nggak? Iya, itu loncat sekali. Tapi nggak apa-apa, saya sedikit ceritakan. Memang betul Asosiasi Nazir ini, tapi ini sangat baru. Ya, baru November kemarin dibentuk Asosiasi Nazir Indonesia sebagai lembaga atau wadah untuk peningkatan kapasitas. Ya, dan profesionalisme. Ya, supaya public trust atau kepercayaan publik itu meningkat. Betul. Ya, bagaimana supaya meningkat? Dia bisa personal, bisa lembaga. Ya, tapi yang Asosiasi Nazir Indonesia atau ANI ini adalah individunya. Ya, dan kami adalah yang langsung menjadi anggota adalah yang ikut sertifikasi Nazir LSP BWI, Lembaga Sertifikasi Profesi BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi bukan lembaganya yang kita, karena lembaga kan terdiri dari manusia-manusia, dari anggota-anggota yang disinilah kami ingin meningkatkan capacity building sebagai professional development course nanti, dan ini 3 hari kemudian mereka di assess, ya, kemudian diberikan gelar. Nah, yang memberikan gelar adalah ANI, Asosiasi Nazir Indonesia. Ya. Dan ini gelar ini bisa berupa bentuk apresiasi kami bahwa dalam profesi nazir ini kita harus muliakan, kita harus angkat mereka kebanggaan ini, sehingga mohon maaf, selain literasi, mereka jadi agen-agen literasi kita, juga nanti meningkatkan profesionalisme mereka, ya. Dan ini di dalam ANI kita terus lakukan aktivitas pelatihan dan juga networking, bahkan sampai internasional, ya, gitu. Jadi salah satu tadi yang menarik adalah bicara tentang bagaimana pemahaman seorang nazir terhadap wakaf yang dia kelola. Betul. Kira-kira begitu ya? Betul. Kalau nazirnya memahami 3M tadi saja, maka agak sulit untuk membawa ke literasi yang lebih tinggi gitu. Kira-kira begitu. Artinya dengan perkembangannya, seiring perkembangan zaman gitu, tadi Pak Imam ceritakan tentang bagaimana wakaf uang. Jadi kalau bicara tadi, ada tanah yang diberi tanah wakaf, jadi wakif, ya. Jadi wakif ke nazir mengelolanya. Betul. Banyak berapa tanah-tanah wakaf tersebut akhirnya terbengkalai. Betul. Karena apa? Nazir tidak memiliki pemahaman atau tadi ya mungkin kurang didukung atau kurang juga pengetahuan atau dan sebagainya, sehingga dalam pengelolaannya sangat minim. Betul. Nah, tadi ada menarik tadi sebelum kita diskusi di podcast ini, ada wakaf uang yang bisa dimanfaatkan, digunakan oleh para nazir untuk membangun tanah tersebut menjadi apa yang telah di AIW kan gitu kalau nggak salah seperti itu. Ikrar wakaf kan. Kalau tidak salah seperti itu, betul, Pak Imam ya. Nah, apakah
syaratnya untuk menjadi tadi nazir yang tadi apakah sudah cukup selesai dengan ikut pelatihan itu bisa menjadi nazir wakaf uang atau ada langkah selanjutnya? Ya, yang pertama adalah yang saya sebut tadi pelatihan nazir wakaf kompeten. Itu adalah memang spesifik untuk mereka yang ingin menjadi NWU, nazir wakaf uang. Nah, nazir wakaf uang ini tidak boleh individu. Dia harus lembaga. Ya, lembaga yang terregister di Badan Wakaf Indonesia. Sudah ada berapa? Sudah ada 400-an. 400. Dan itu belum cukup untuk Indonesia sebetulnya. Wow. Karena Indonesia besar sekali kan, 34 provinsi, 500. Sudah ada laporan penghimpunannya berapa? Sudah ada. Berapa? Tapi masih jauh ya dari, kalau potensi banyak yang menghitung, itu nazir wakaf uang saja itu 180 triliun. Wow. Sekarang ini dengan 400 nazir, alhamdulillah baru 1 triliun. Wakaf uang ya. Kita belum menghitung wakaf tadi, musola, masjid, madrasah, aset-aset itu. Jadi itu beda lagi. Beda lagi. Tapi saya ingin mengingatkan tugas nazir itu banyak, 5 ya. Tapi pada dasarnya 3 yang penting. Dia pertama adalah menjaga aset wakaf itu agar tidak hilang, agar keutuhannya terjamin. Itu pertama menjaga. Yang kedua yang tadi Mas Nasrullah selalu katakan mengelola. Ya, mengelola ini artinya mengembangkan agar aset yang dijaga tadi berkembang. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah mendistribusikan manfaat dari hasil pengelolaan itu. Jadi setelah mengelola dikembangkan ini kan ada hasilnya. Ya, nah, hasilnya inilah harus didistribusikan. Tugas lainnya adalah mengadministrasi, melaporkan dan itu ya. Tapi 3 pada intinya, menjaga, mengembangkan, kemudian mendistribusikan manfaat dari itu. Nah, kalau kaitannya dengan uang, kalau dia mendapatkan uang kemudian dia wakafkan, nah ini harus dengan instrumen keuangan. Kalau wakaf uang, kita keuangan. Jadi kalau di teman-teman pengelola investasi tentu ngerti aturannya, undang-undangnya ada di dalam peraturan PWI nomor 1 tahun 2020 PBWI ya. Kemudian di atasnya ada Kementerian Agama, ada undang-undang juga nomor 41 tahun 2004 undang-undang tentang wakaf, dan di situ ada wakaf uang juga disebutkan ya. Jadi dia harus tadi badan usaha, dia harus memiliki namanya LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang, dan harus dimasukkan ke instrumen keuangan. Nah, hasil dari misalnya ya sukuk atau SBSN, kemudian ke deposito syariah misalnya. Jadi aman ya, dan mendapatkan hasilnya itu yang didistribusikan kepada mauquf alaihi. Jadi ada 2 hal yang mungkin perlu dipahami. Ya. Tadi wakaf uangnya dikumpulkan nanti akan dikelola oleh nazir untuk kepentingan apa saja gitu ya. Yang nanti pokoknya itu nggak hilang kan? Tidak boleh hilang. Tidak boleh berkurang. Tidak boleh berkurang malah. Jangankan hilang, berkurang pun tidak boleh. Tadi ada satu lagi. Kalau dia mau bangun bangun pesantren, infrastruktur itu bisa dengan wakaf uang. Dengan wakaf uang. Apa dengan nazir yang khusus apa dengan nazir yang? Nah, kalau sebelum ada nazir wakaf uang ini adalah nazir konvensional, adalah nazir yang 3M tadi. Ada masjid, madrasah, makam tadi. Ini udah paham orang. Dan gabungan kan wakaf ini ada 3. Yang disebut wakaf khairi jenisnya ya. Wakaf khairi itu yang 3M tadi. Ini kepentingannya publik langsung bisa dinikmati. Langsung ya, ini tadi masjid, madrasah, makam ini kan langsung kita bisa nikmati. Yang kedua adalah disebut wakaf zuri. Wakaf yang atau wakaf ahli. Ya, ini wakaf yang mauquf alaih, penerima manfaatnya adalah boleh keluarga si wakif. Kemudian juga kepada kerabatnya. Nah, ini lebih spesifik. Nah, yang ketiga adalah wakaf mushtara. Mushtara ini gabungan antara ahli dan khairi. Jadi disebut wakaf produktif kalau dalam bahasa Indonesia. Sebetulnya semua wakaf harus produktif. Tidak perlu disebut produktif, tetapi kita menambahkan supaya orang lebih jelas. Tapi malah orang bertanya, ini apa wakaf mushtara sebetulnya? Gabungan. Kenapa? Coba Mas Nasrul ingat ada hadis wakaf nggak banyak ya, tetapi memang yang detail ini salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan Umar. Dia datang kepada Rasulullah mendapatkan tanah terbaik, ya ini Khaybar.
kebun. Iya, Kebun. Nah, di gitu dia datang kepada Rasulullah. Ini salah satu hadis yang sangat populer. Ya Rasulullah, aku memiliki harta terbaikku. Makanya wakaf ini harusnya memang harta terbaik, sebagaimana Umar. Kemudian dia berdatang ke Rasulullah, Rasulullah, apa yang harus aku lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab dengan tegas, wakafkanlah. Ya. Dan disebutkan bagaimana wakafkanlah dan bagikan hasilnya, sedekahkan hasilnya. Jadi yang dibagi adalah hasil. Kepada siapa? Di situ disebutkan panjang hadisnya. Kepada kaum muslimin sekitar, ya fakir miskin sekitar, kaum muslimin sekitar, kemudian kepada kerabat. Di situ disebutkan. Ya, berarti wakaf zuri, wakaf ahli. Yang ketiga kepada pengelola. Nazir. Nazir berhak untuk mendapatkan hasil. Gitu. Makanya di dalam wakaf ini selalu ada 5 kan, wajibnya rukunnya ada wakif, nazir, ada akadnya, kemudian ada akad, kemudian barang yang diwakafkan maukuf bihnya ini tadi kebun, kemudian ada maukuf alai, penerima manfaat atau beneficiaries. Nah kalau wakaf ahli, beneficiariesnya maukuf alainya adalah keluarga. Banyak yang tidak tahu ya. Tapi nazir boleh di undang-undang wakaf kita mendapatkan 10%. 10% dari hasil, bukan dari pokok. Dari hasil ya? Dari hasil. Kalau dari pokok sih enak juga ya. Memang masih kecil, tetapi ini juga kita sedang coba nanti kumpulkan pendapat public hearing ya, termasuk ada keinginan untuk meningkatkan supaya lebih termotivasi ya. Insya Allah amandemen, karena undang-undang wakaf kan udah lama. Udah lama 2004, ya. Ya ini memang menarik jika kita bicara wakaf Pak Imam ya. Kita juga ada pengalaman lah membantu untuk dalam kategori ya masih sifatnya itu ya kecil-kecilan gitu ya. Ada pemahaman di publik ketika mewakaf itu ahli waris akan merasa itu adalah bagian dari warisan. Ya itu bukan hal yang umum lah ya. Kita agak sedikit bicara di lapangan. Dia merasa masih milik dia. Milik dia. Nah itu sering kita temukan di lapangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kadangkala juga ketika bicara sertifikasi kan ada tuh sertifikat atau SK dari BWI ya. Kan ada kalau 5.000 ke bawah itu ada di daerah, 5.000 ke atas kalau tidak salah ya. Itu ada di tingkat provinsi, bahkan terus naik terus sampai tingkat pusat seperti itu kira-kira. Nah, banyak publik yang belum paham, tidak mengerti apa sih keuntungannya dan kelebihannya, ngapa kita harus mendapatkan SK dari BWI. Ya, jadi kalau yang diatur domain atau ranahnya BWI itu adalah nazir. Sebetulnya. Nah, nazir yang mengelola di atas 5.000 meter, ya itu betul BWI pusat yang memberikan. Sebetulnya bukan memberikan izin, tapi dukungan. Nah, kembali ke kalau nazir tadi wakaf berupa properti, tanah, kebun, gedung, itu memang akadnya kan di KUA. Ya kan, di kantor urusan agama, dia harus mengajukan mengisi AIW ya. Akad ikrar wakaf. Nah, kami berasumsi ya teman-teman lah, ini kalau asetnya besar dikelola oleh ya hanya repot apa enggak, kalau memang asetnya besar strategis kenapa tidak diatur gitu, diketahui oleh BWI pusat gitu, kecuali yang kecil-kecil gitu ya, itu di bawah 5.000 mungkin BWI provinsi, kemudian ada kabupaten, kota dan sebagainya. Sebetulnya bukan pada asetnya tetapi pada bagaimana si nazirnya itu yang di ini, jangan salah paham ininya. Tetapi bagaimana sertifikat wakaf ini diurus setelah AIW itu kan ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Kalau dia dari sertifikat SHM, ya, ketika dia menjadi sertifikat wakaf SW, itu kan di dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Mas Nasrul pasti ingat, definisi wakaf adalah perbuatan hukum wakif. Berarti ini berdampak hukum. Perbuatan hukum wakif apa? Untuk melepaskan. Jadi memang wakaf melepaskan apa yang dimilikinya untuk kesejahteraan atau kemajuan umat.
untuk kesejahteraan umat ada di situ. Ada ya? Ada. Jadi dia udah harus melepaskan. Ya. Tidak boleh, bahkan di situ disebutkan tidak boleh untuk ya apa? Hibahkan, dialihkan, diwariskan. Di situ ada. Ada ya? Iya. Jadi akan berbeda dan bahkan bisa dipidana. Okay. Ya, karena ini undang-undang. Hati-hati ya. Jadi bukan lagi diwariskan karena memang wakaf ini justru ingin memutus ya ya istilahnya kepemilikan dunia di si individu wakif itu menjadi milik Allah. Siapa yang kemudian mengelola? Nazir. Apakah boleh keluarga mau menjadi nazir? Boleh. Dia menjadi wakaf tadi, wakaf zuri, wakaf ali dan sebagainya. Boleh. Boleh, tetapi perannya berbeda. Berbeda gitu. Dan sanggupannya tetap dia harus profesional, amanah dan sebagainya. Kita ada pertanyaan sebenarnya dari teman-teman atau dari sahabat atau pengacara. Bisa tidak wakaf dengan kondisi tertentu? Misalkan gini. Saya akan wakaf 10 hektar kalau kamu berhasil menjual properti saya sebanyak 2.000 unit. Dalam fakta perjalanannya, kan sudah ngomong nih. Sudah apa yang mau diwakafkan apanya? Tanah 10 hektar. Saya akan wakafkan tanah saya 10 hektar dengan syarat. Nah, wakaf dengan syarat. Dengan syarat kamu jual properti saya sebanyak 2.000 unit. Siapa yang disuruh menjual itu? Suruh menjual ini Nazir. Nazir. Nah, dalam proses perjalanan, terlepas tertulis atau tidak tertulis nih, Pak Yowo, kira-kira begitulah. Ini ada pertanyaan menarik sebenarnya. Terus, dalam proses perjalanannya, dia tidak sanggup menjual 2.000 unit. Hanya menjual di angka 1.500. Wah, kamu nggak dapat 10 hektar berarti kalau begitu. Saya kasih saja ya 5 hektar. Itu bisa tidak dengan mempersyaratkan seperti itu? Pada dasarnya, sesuatu yang belum terjadi, sebelum terjadi itu belum terjadi wakaf. Nah, kalau menurut saya ya yang secara sederhana yang terdengar tadi pertanyaannya, berarti dia itu sebetulnya mau merencanakan wakaf. Baru berencana wakaf. Merencanakan atau memiliki kehendak wakaf. Nah, jangankan itu Mas Nasrul ya. Banyak orang yang sudah berwakaf tetapi belum diurus nih, AIW-nya belum diurus, apalagi SW-nya sertifikat wakaf. Kemudian berubah pikiran, berubah pikiran, atau dia anak keturunannya, warisnya atau ahli warisnya menuntut kalau seperti itu, atau kemudian dia meninggal. Kalau menurut saya dia itu sebetulnya sebetulnya secara hukum positif belum berwakaf. Tetapi secara kehendak dia sudah berwakaf secara kehendak, tapi belum sempurna wakafnya. Belum sempurna wakafnya. Artinya kalau sebetulnya kita bersyarat itu sebetulnya belum berwakaf. Belum terjadi wakaf. Jadi lebih baik ya dia bermuamalah saja dulu, misalnya mau target marketing. Tapi terus terang di beberapa teman-teman pengelola nazir itu sudah menolak itu. Mengharamkan atau istilahnya dia tidak mau ada namanya wakaf bersyarat. Ya, apalagi sampai nanti namanya harus begini begitu ininya. Itu sudah ditolak karena merepotkan nazir di satu sisi dan juga memang belum terjadi wakafnya. Apa bisa disebut wakaf gitu. Jadi pertanyaannya otomatis ya dia belum berwakaf. Ya mau dia jadi berwakaf apa enggak kan Allah yang mencatat. Kalau pahalanya ingin lebih besar ya dia istimewa, dia wakafkanlah. Ya, jangankan itu, mohon maaf, yang sudah diwakafkan ditarik saja ada. Itu pertanyaan yang lebih berat lagi. Bahkan dijual. Alhamdulillah, bahkan dialihkan, diganti, di-rules lah. Itu juga tidak semudah itu. Itu sudah terjadi dan kemudian sampai ke Mahkamah Agung. Ingin dirubah yang sudah di-SW-kan itu pun terjadi. Iya, dan akhirnya ya Allah tunjukkan, ada yang stroke, ada yang sakit, kemudian meninggal dan nauzubillah gitu. Karena dia sendiri, keluarganya tidak
rela ya. untuk memang ini wakaf ini istimewanya yang tertinggi, amal tertinggi ya ketika kita melakukan katakanlah tadi pelepasan hak milik. Sebetulnya yang kita miliki semua kan bahkan waktu kita, nyawa kita, oksigen yang milik siapa? Milik Allah. Apalagi apa tadi benda seperti properti. Jadi gitu Mas Nasrul ya. Kalau pertanyaannya apakah dia sudah berwakaf, sebenarnya ditanyakan lagi tuh. Tapi secara teman-teman nazir wakaf ini banyak yang menolak ya. Menolak wakaf bersyarat yang ini. bersyarat ya, karena banyak kita temukan di lapangan. Betul. Jadi saya wakaf asal kamu ya gitu kan. Saya wakaf asal kamu ya. Artinya tadi wakaf bersyarat itu mungkin perlu nanti kita itu berarti literasi wakaf belum masuk ke dalam si calon wakif ini. Sepertinya belum memang, karena yang calon wakif ini adalah perusahaan. Oke. Jadi perusahaan seperti di bidang properti, terus dia ya punya niat baik lah. Kadang-kadang ya dia punya niat baik, tapi ada unsur apa lagi ya? Udah kalau mau niat wakaf aja sebenarnya kan gitu. Berarti dia belum yakin. Intinya, nah kalau dalam Islam, dalam ajaran kita, itu kan harus iman dulu. Iya betul. Sebagaimana tadi Umar radhiyallahu anhu, dia datang ke Rasulullah, berarti dia udah tahu bahwa ini harta terbaik yang bisa, insya Allah langsung dibalas, dan dibalasnya tidak hanya di akhirat, nanti di dunia pun akan dibalas. Iya. Nah itu yang menurut saya kadang lupa kita nih termasuk podcast ini juga harusnya paling tidak mengajarkan literasi yang cukup sebelum terjadinya sebuah amal gitu kan. Ya kan, Iqra ya, iman, amal, baru sampai ihsan ya, sampai gitu. Nah, maksud saya bagaimana supaya teman-teman ini juga dinaikkan dulu literasinya gitu. Ini ada paling tidak ada 5C. Pertama, campaign. Yes, ya. Campaign ini adalah literasi menaikkan kampanye wakaf ini supaya difahami. Yang kedua adalah setelah dia ini memahami, dia coba kalau bisa kita buat ya mencicipi, ya ini create. Kita create program ya. Create program bagaimana ada wakaf ini tadi, wakaf IP, intellectual property misalnya, ada wakaf yang tidak hanya properti ya, itu luar biasa, wakaf uang ya, wakaf berjangka tadi. Wakaf berjangka itu seperti wakaf sukuk ya, kita bisa dikembalikan lagi pokoknya, jadi hasil yang diwakafkan. Nah ini create. Nah kemudian convert ini yang mengkonversi yang belum produktif menjadi produktif, yang belum wakaf menjadi wakaf. Nah kemudian ini yang lebih penting, kompeten. C berikutnya. Jadi nazir ini harus ikut sertifikasi supaya dia mengenal bagaimana knowledge tentang wakaf, skill dan attitude. Itu KSA itu untuk kita uji kan, knowledge-nya dia, skillnya dia, bagaimana mengadministrasi wakaf, melaporkan, membuat sertifikat, tanda terima dan sebagainya, marketing wakaf dan sebagainya, sampai kemudian attitude, bagaimana dia memperlakukan tadi harta benda wakaf termasuk pada wakif. Ya. Nah, itu harus dikompetenkan. Makanya ada LSP, lembaga sertifikasi profesi. Ya, 3 hari dilakukan, 2 hari training, 1 hari assessment. Yang terakhir adalah comply. Bagaimana aturan-aturan perundang-undangan baik syariah dan juga hukum positif harus dilakukan oleh nazir ini ya, harus comply. Ya, bagaimana aman secara, ya kita sering dengar NKRI ya. Aman secara syar'i dan mungkin secara image, branding dan sebagainya. Itu 5C itu. 5. Ini ada pertanyaan titipan nih Pak. Boleh. Pertanyaan titipan dari teman-teman notaris. Boleh. Ya. PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Betul. Nah, ini kan cukup menarik kalau kita bicara PPAIW. Selama ini kan memang sebenarnya adanya di KUA. Betul. Gitu ya. Sebenarnya selain KUA bisa tidak sih bikin AIW itu? Secara undang-undang itu juga sudah disebutkan. Tapi lagi-lagi undang-undang ini kan harus diturunkan menjadi kemudian keputusan atau undang-undang Kementerian Agama. Nah, kemudian lebih teknis lagi mungkin ya dan sebagainya sampai keturunan peraturan BWI. Sampai sekarang sebetulnya tidak hanya notaris. Di situ ada aspek bagaimana asuransi masuk ke dalam resiko ketika mengelola wakaf. Itu harus diasuransiin.
sampai sekarang petunjuk teknis tentang kewajiban notaris, asuransi belum detail. Belum detail. Ya, jadi ini bukan PR siapa-siapa, kita bersama. Ya, bagus, saya setuju kalau lawyer, notaris bersatu, kemudian mengangkat isu ini dengan salah. Tapi kan notaris dan ini juga nggak bersatu. Ada banyak asosiasi lawyer atau pengacara, kemudian notaris juga bahkan ada. Nah, silakan memberikan masukan, tetapi pada dasarnya mohon maaf, bagaimana mengerti akad saja. Itu tadi kampanyenya belum ini. Campaign tentang peraturan AIW itu gitu. Belum ya. Belum. Jadi belum, ya. Ini memang PR kita bersama, mungkin masih perlu kerja keras. Ya. Pertanyaan terakhir nih yang menarik. Saya pengen tahu lebih detail nih tentang blockchain. Nah, ini apa sih sebenarnya nih ya kira-kira? Ya alhamdulillah saya berniat ya ingin bahwa wakaf ini menjadi legacy, tidak hanya untuk kita tetapi untuk anak cucu kita dan juga kepada anak-anak muda milenial yang mereka ini dekat dengan teknologi, dengan IT. Nah, salah satu teknologi yang paling aman, yang terpopuler dan yang terkini dalam mengamankan aset, entah itu aset digital. Nah, dalam hal ini juga wakaf itu adalah teknologi blockchain. Apa? Ya ini bagaimana pencatatan tentang aset-aset, termasuk di sini aset wakaf, itu menggunakan teknologi sehingga lebih transparan, ya. Kemudian digitalisasinya ini juga aman, dicatat di banyak server, ya, atau node, sehingga dia kelebihannya blockchain ini sehingga dia immutable, dia tidak bisa dirubah, dia kekal. Dia kekal, ya, dan distributed ledger, dia didistribusikan ke dalam blok-blok, ya. Blok-blok ini mencatat smart contract atau akadnya itu, kemudian di hash atau di stempel, ya, dengan digital yang biar traceability-nya jelas, asal telusurnya jelas, siapa pada saat kapan terjadinya. Kemudian dia distribusikan dan kemudian di chain, di rantai. Ya. Nah, itulah konsep sederhana blockchain itu adalah bagaimana akad-akad wakaf ini dicatat secara digital, aman, kekal, transparan, dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan. Dia ada misalnya di 1000 server dicatat. Maka aman sekali, tidak mungkin kita bisa meretas ke 1000 sekaligus pada saat yang bersamaan. Dan jika terjadi apa-apa, mati seluruh server itu, satu saja masih hidup, maka bisa di-retrieve, dikeluarkan lagi. Jadi dia aman betul. Mas Nasrul tahu di kita yang disebut wakaf properti ini ada 425.000 lokasi, mungkin lebih sekarang. 425.000 nazir. Artinya ada 425.000 nazir juga. Dan asetnya itu sampai sekarang belum semua, ya, masih kurang lebih mungkin 60% yang dimiliki sertifikat wakafnya. Masih proses dan ini masih berjalan terus, ya. Masih banyak yang belum memiliki sertifikat wakaf. Artinya belum aman. Tugas nazir itu salah satunya kan mengamankan, menjaga, ya. Nah, dengan teknologi harusnya itu bisa. Nah, makanya kita harus melibatkan anak-anak muda menjadi nazir, menjadi ekosistem di dalam wakaf ini supaya dia salah satunya menjaga aset-aset ini. Baru kemudian kita bisa produktifkan, kita bisa kembangkan, kita bisa baru kemudian menghasilkan. Nah, wakaf blockchain ini alhamdulillah kami sedang mencoba dari mulai nazir dulu. Nazir yang benar-benar kompeten tuh kita blockchain-kan dulu, kita digitalisasikan sehingga kita tahu di daerah mana, di lokasi mana teman kita yang benar-benar memiliki kapasitas kompeten. Nah, kemudian setelah itu aset-asetnya si nazir-nazir itu baru kita akan ke ekosistem yang lebih luas lagi termasuk wakaf uang. Jadi akad-akad wakaf uang nih, saya mohon maaf nih tanya aja, Mas Nasrul tahu nggak berapa dalam tahun ini yang sudah diwakafkan uangnya?
Nah, mungkin nggak tahu kan. Nah, dengan blockchain kita akan tahu. Setiap tahun itu kita ditanya, bahkan kita bisa tahu seumur hidup kita sudah berwakaf berapa dengan blockchain. Karena hashnya, stempelnya, ketelusurannya, traceability itu betul-betul ada. Bisa. Oh, tahun sekian saya. Bahkan kita bisa memberikan apresiasi sebagai nazir, sebagai regulatory. Kita memberikan misalnya badge, kalau anak dikasih badge, dikasih reward, begitu. Nah, kenapa kita perlu teknologi itu antara lain untuk memberikan tadi kemudahan-kemudahan dalam bertransaksi, termasuk juga dalam berwakaf. Gitu. Ya, luar biasa nih. Mudah-mudahan banyak pencerahan. Iya, kita ingin wakaf ini menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, dan para sahabat yang dijamin masuk surga itu 10 yang dijamin itu 80% kalau itu ahli wakaf. Semuanya adalah mereka pernah berwakaf, disebutkan ya dalam banyak hadis gitu. Jadi kalau kita ingin ya seperti para sahabat menghidupkan legacy mereka, ya sunnah mereka, ya harus menjadi ahli wakaf. Tapi sekarang kan enggak, wakaf ini sulit, dianggapnya sulit. Ya tadi harus masjid, harus madrasah, wah itu kan besar, berat-berat. Tapi sekarang dengan klik dengan handphone saja kita bisa berwakaf. Bisa berwakaf. Ya, dan gaya hidup seperti inilah yang ke depan kita harus libatkan anak-anak muda, anak-anak milenial. Kenapa? Coba kalau kita ingat kemajuan Islam itu salah satunya didukung oleh kalangan pemuda. Ya. Siapa yang memenangkan peperang Badar? Siapa yang membunuh katakanlah tokoh-tokoh itu karang musuh itu adalah anak-anak muda. Nah, anak-anak yang masih 13 tahun, 14 tahun bahkan. Nah, musuh kita ini adalah kebodohan sekarang. Ya, bagaimana kemiskinan ya sekarang. Termasuk juga bagaimana ketidakpahaman tentang wakaf. Ini harus kita libatkan anak-anak muda ini. Mudah-mudahan dengan podcast ini, salah satu amal kebaikan kontribusi kita. Kalau ada yang bertanya, mau tahu dong lebih banyak tentang literasi wakaf, bisa dapat di mana nih Pak Imam? Ya, bisa pertama di BWI. Ya, www.bwi.go.id. Bisa juga ke ANI. www.ani.or.id. Oke, nanti kita tampilin ya. Ya, ani.or.id. Oke, ke satu kata atau dua kata atau 1 menit atau 2 menit pesan yang Pak Imam mau sampaikan nih kepada sahabat Halo Pengacara tentang wakaf. Silakan. Baik, para sahabat Halo Pengacara, kita ingin wakaf ini menjadi salah satu bagian dari yang kita akan istimewakan ke depan ya, yang di dalam tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Dan ini kita ingin benar-benar menjadi gaya hidup sehingga ketika ini menjadi gaya hidup maka kita bisa mempersembahkan the best harusnya amal kita, perbuatan baik kita ini menjadi bagian dari wakaf dan harus dimulai dari sekarang. Dari sekarang kita bisa berwakaf uang ya, berwakaf uang berapapun kepada siapa? Kepada program-program para nazir. Gitu. Para nazir bisa di Google banyak, bisa dicari ya. Alhamdulillah Badan Wakaf Indonesia sudah memulai digitalisasi wakaf ini. Ya. Oke, ada lagi Pak? Ya, itu saja. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa lebih detail lagi mengelaborasi tentang wakaf sehingga itu tadi di dalam perintah di Al-Quran gitu, maka benar-benar kita ingin agar wakaf ini adalah yang terbaik yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terima kasih Pak Yom atas waktu dan kesempatannya. Amin. Kita berharap tidak cukup sekali saja kita diskusi tentang wakaf nih. Ya. Karena nanti banyak pertanyaan dari para sahabat Halo Pengacara di channel YouTube kita. Kalau ada yang bertanya tentang wakaf silahkan di kolom komen silahkan sampaikan. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share
channel YouTube kita, apalagi yang saat ini tentang wakaf. Tentunya ini semoga bermanfaat buat kita semua, bermanfaat untuk para sahabat Halo Pengacara. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.